Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. La khawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya walil albab al-ayah. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, bulan yang penuh rahmat ini, mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia, rahmatnya, nikmat iman, nikmat sehat yang sudah Allah berikan kepada kita ini. Kita tidak bersyukur kepada Allah. Tidak ada alasan bagi kita ini untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita ini diberikan waktu, kesempatan oleh Allah untuk bertemu di bulan Ramadan tahun ini, insya Allah. Dan saya hakul yakin ibadah kita di tahun ini, di bulan ini, ibadah Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan, berkeyakinan kepada Allah dan mengharap semata-mata pahala dari Allah, insya Allah akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Jemaah Rahman Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita paham semua bahwa puasa selalu dianggap baik untuk tubuh kita ini. Kenapa? Karena membantu untuk melakukan detoksifikasi dan menjadikan momen yang tepat untuk memulai pola hidup yang sehat. Manfaat lain dari puasa yakni dapat membantu meregenerasi sel-sel yang telah rusak, digantikan sel-sel yang baru, menjadikan sistem tubuh kita ini, kekebalan tubuh ini, untuk membantu mengurangi kemungkinan terinfeksi virus dan penyakit kekebalan tubuh yang lain. Apalagi dalam kondisi COVID saat ini. Ini merupakan ujian bagi kita. Bukan hanya sekedar puasa, tapi bagaimana kita mensikapi puasa di Ramadan ini dengan kondisi wabah COVID-19 ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bicara tentang ibadah Ramadan, tentunya kita juga bicara tentang hikmah Ramadan ini, perspektif puasa, perspektif dalam diri kesehatan itu. Ibadah Ramadan jelas puasa. Apa yang berpuasa? Ya jelas kita perut, nafsu makan kita, bahkan nafsu syahwat kita dari perut, di bawah perut, dari perkataan kita diatur di sana. Bagaimana perkataan kita menjadikan sesuatu yang menjadi hikmah bagi seseorang yang kita bicara, kita ajak untuk bicara. Pandangan kita ini, kita dituntun untuk melihat sesuatu yang berhikmah, yang bermanfaat. Perbuatan kita dan pikiran kita ini orang ngeres. Dan insya Allah puasa itulah yang akan membimbing kita. Punya apa? Minuman, unjuan, daharan yang baik. Puasa kita dituntun untuk makan makanan yang segar, bukan yang telah wayu. Makan makanan yang tidak mengandung banyak gula, yang manis, bahkan yang asin juga. Bahkan banyak bumbu yang kental merangsang kita ini yang selalu banyak minum dan minum. Akhirnya sepertiga bagian tubuh kita ini adalah terganggu. Harusnya sepertiga untuk makan, kemudian pakai air dan udara, itu terganggu. Hanya apa? Al-Quran kita baca di bulan Ramadan ini. Bukan hanya membaca ayatnya saja, tapi kita kaji secara efisien dan efektif makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Esnya apa? Sholat. Yang tadinya ibadah sholat sunnahnya kurang, kita tingkatkan. Jamaahnya, Masya Allah.
Ini sesuatu Ramadan, sesuatu yang dijanjikan Allah, pahala yang luar biasa kepada umat, kepada hambanya itu. Kemudian zakat, berinfak selalu ditingkatkan. Kemudian hanya apa? Amati diintrospeksi diri kita ini. Apa-apa yang kita telah berbuat selama ini. Itulah ibadah Ramadan sesungguhnya. Dan itu secara rohani kita akan menjadikan mendekatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah. Hikmah Ramadannya apa dalam segi persepsi kesehatan? P, menjadikan perubahan pada fisik kita ini. Tadinya gulanya naik bisa teratur, tensinya naik bisa stabil, berat badannya itu bagian dari hikmahnya itu. Tadinya umpamanya 90 turun jadi 85, alhamdulillah. Pikiran juga enak gitu, orang ngeres pikir. Punya apa? Wujud kelainan pada perubahan pada fisik kita ini. Kulit menjadi bersih, ya, menjadi nyaman, ya. Kemudian hanya apa? Allah dalam ada perubahan pada fisik kita ini, semuanya teratur, hormonnya teratur, ya Allah, karena ada keikhlasan kita pada saat ibadah. S-nya ini, kalau orang lelaki spermanya menjadi spermanya berkualitas, Masya Allah. Karena apa? Karena diimbangi pola makannya yang teratur. Kemudian biasanya orang semacam itu dia sabar, awet muda, murah senyum. Jadi orang kalau lihat itu nyaman sekali. Itulah ibadah. Nah, apa yang kita peroleh, ganjaran yang Allah berikan khusus di sisi Allah itu apa? Sabar. Ini sabar. Kalau dia berpuasa, setelah berpuasa kok tidak ada berbedanya, ini dipertanyakan ini puasanya. Tapi kalau dia berpuasa betul-betul, Allah akan berikan ganjaran khusus di sisi Allah. Apa? Sabar. Sabar dalam apa? Ketaatan kepada Allah. Dalam melakukan ketaatan itu juga butuh sabar. Maka Allah tuntun ini kita ini, agar kita menjadikan orang-orang selalu tawadhu pada Allah, yang pasrah kepada Allah. Sehingga kita melakukan ketaatan ibadah kepada Allah nyaman, khusus. Yang ketiga apa? Menanggalkan larangan Allah. Tidak menanggalkan larangan Allah ini juga butuh kesabaran. Orang kemerungsung, tidak ada keterpaksaan. Tapi karena kita sudah mendapatkan ganjaran dari Allah, niscaya di dalam menanggalkan larangan Allah itu ringan sekali, mudah. Yang terakhir adalah menerima ketentuan Allah. Di dalam COVID sekarang ini, COVID-19 ini, kita bisa menerima, bukan menyalahkan, sebaliknya. Ada sesuatu yang besar yang Allah ingin berikan kepada hambanya itu. Dengan adanya COVID ini, apakah membuat kita ini semakin dekat diri kita kepada Allah? Bahkan justru sebaliknya, berprasangka buruk kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau orang sudah mendapatkan ganjaran khusus dari Allah dengan puasanya, maka dia akan menerima sesuatu itu dengan ikhlas dan sabar. Terakhir di dalam Quran surah Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kata Allah, hanya orang-orang yang bersabarlah yang pahalanya mereka akan dicukupkan oleh Allah tanpa batas. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.